Silakan dulu kekasih Tuhan. Baik, shalom. Terima kasih buat kehadiran Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada satu kesempatan bagi kita semua untuk saling melengkapi melalui pemberitaan firman Allah. Yang perlu saya kasih tahu sama saudara-saudara ini bahwa hari ini saya khotbah spesial perjamuan kudus. Jadi saya berbicara di bawah tema katakan tidak pada khawatir. Saya break dulu masalah Israel dalam penjajahan Yunani. Kenapa? Karena hari ini kita perjamuan kudus. Materi itu terlalu panjang. Takutnya justru makan waktu. Perjamuan sendiri mesti makan waktu 30 sampai mungkin 45 menit kan. Jadi saya pikir saya cari kota lain yang menjawab kebutuhan kita. Saya percaya semua kita punya persoalan, semua kita punya masalah, dan kiranya pagi ini firman Allah menjawab kita, memerdekakan kita, memberi kekuatan bagi kita. 1 atau 2 tahun lalu saya pernah menyampaikan materi ini, tetapi hari ini saya gali lebih dalam lagi bagi saya dan saudara tentang topik ini. Mari perhatikan ayat-ayat ini dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Nanti saya ajak kita baca silih berganti saudara-saudara. Saya lebih dahulu dan kekasih-kekasih mengikutinya dari belakang. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya ada 30 sampai ayat 34, tetapi di situ tercatat sampai ayatnya yang ke-33 saja. Jadi sampai 34 ya. Mulai dari saya, demikian bunyi firman Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu, mana kamu tumbuh di langit yang tidak menaruh dan tidak memulai dan tidak menumbuhkan entah dalam lembung, namun diterima oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu cara masalah saya tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang saudara tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari ayat-ayat ini saudara-saudara, tentu ini bukan ayat yang baru bagi Bapak Ibu saudara semua. Dan kalau kita lihat konteks saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33, sebenarnya sampai 34, ini sebenarnya saudara sebelum bahas kekhawatiran, Yesus membahas tentang jangan mengumpulkan harta. Itu di bagian sebelumnya. Bukan berarti tidak boleh ada harta. Silakan saudara-saudara bekerja keras ya, lalu punya harta, itu tidak dosa, tidak salah. Tetapi saudara-saudara, kenapa bagian sebelum jangan khawatir ini disoroti tentang jangan mengumpulkan harta? Karena orang yang disinggung dalam cerita sebelumnya, dia mengumpulkan harta untuk harta itu sendiri. Dia mengumpulkan harta lalu menggantungkan hidupnya kepada harta itu. Ini yang salah. Jadi kalau sekedar kumpul harta, punya harta, tidak ada masalah.
Tapi kalau kumpul harta demi harta itu sendiri dan bergantung kepada harta itu yang salah, saudara-saudara. Makanya kemudian Yesus bicara kepada orang percaya yang mendengarkan dia di dalam khotbahnya di bukit. Bagian ini dibahas secara baik. Yesus bilang karena itu. Kenapa? Karena tadi dia bahas ada orang yang terlalu khawatir sampai cari harta. Dia pikir dia pun hidup tergantung pada harta. Makanya kemudian Tuhan Yesus masuk mulai ayat 25, saudara-saudara. Perhatikan di sini. Karena yang mereka khawatirkan makan, minum, pakaian. Lanjut ke Manuel. Ya, terus. Khawatir ini saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Khawatir ini dari kata Yunani merimna. Ya, dari kata Yunani merimna atau merimnao. Itu yang artinya jangan kamu terganggu. Atau arti lainnya ialah pikiran yang bercabang. Ya, jangan kamu terganggu atau pikiran yang bercabang. Orang kalau mulai terganggu, pikirannya mulai bercabang. Masalah apa saja? Masalah makan, masalah minum, masalah pakai, masalah jodoh, masalah kerja di mana, bagaimana masa depan anak-anak. Kalau orang mulai diganggu dengan hal-hal ini, pikirannya mulai bercabang kemana-mana. Inilah yang diartikan dengan kata merimna atau merimnao, kata asli dari khawatir itu. Nah, saudara-saudara, akibat dari merimna atau merimnao ini, akibat dari pikiran bercabang atau mulai terganggu dengan sejumlah pergumulan hidup yang berkaitan dengan tubuh, makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Akhirnya saudara-saudara, dari kata ini muncul dua arti yang sifatnya aktif negatif dan ada yang pasif sama sekali. Perhatikan ya. Jadi dari kata merimna ini saudara-saudara ada yang punya arti aktif negatif. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk menutupi atau mengatasi kekhawatiran. Jadi karena khawatir, karena pikiran mulai terganggu, karena pikiran mulai bercabang, dia mulai aktif tapi aktifnya negatif. Orang terlalu pikiran makan minum, apa ya ke mana? Mulai cari main judi, ya toh? Ini aktif tapi negatif. Ini aktif tapi negatif. Main judi, main TJ dari pagi sampai ketemu malam, ketemu pagi. Ada pokoknya tiap kali bangun tidur dia aktif. Tanya tetangga mimpi apa. Ini semua kan aktif sebenarnya. Ya. Beta lahir dari keluarga yang buat judi, saudara-saudara. Jadi beta tahu kalau masalah mimpi. Terlalu aktif. Ya. Bangun pagi setanya mimpi apa. Orang kasih tahu mimpi ini. Dia bilang itu sama. Orang yang mimpi lu yang mesti paksa orang mesti mimpi tambah. Makanya ada orang yang pernah saya cerita kalau jengkel, orang tanya mimpi apa, dia bilang ikan 2 ekor. Sekarang mana? Ya lu urus, lu mau barengkes, lu mau goreng, lu urus. Waktu semimpi, lu urus ikan. Jadi saudara-saudara aktif tapi negatif. Ya, khawatir mau nikah dan sapa, akhirnya aktif ya orang laki. Ini omongnya benar. Anda sadar hati, Anda melakukan segala sesuatu untuk menutupi kekhawatiran. Aduh nikah dan sapa, aduh laki kayaknya sendiri apa orang laki itu? Dia tuh kasih soe. Saya semester dulu. Sudah cek bapak, jangan saudara, jangan gara-gara khawatir imbangi suami orang, jangan. Oke? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara yang kedua, arti dari merimna ini, kemudian ada orang yang gara-gara khawatir, gara-gara terganggu dengan masalah hidup, gara-gara pikiran mulai bercabang, bukan saja aktif negatif, tapi ada yang lebih parah, pasif sama sekali, alias tidak melakukan apapun. Usaha jusone, berdoa jusone. Yang pertama memang salah, tapi masih sedikit aksi. Ada action walaupun miring bengkok dan tetap dosa. Tapi yang kedua lebih parah. Nah saudara-saudara, nona-nona muda, dapat laki begini saudara pun hidup susah. Haleluya. Khawatir bukan action yang bilang mama, besok selesai. Usah action. Laki pertama, laki kedua, maksud saya bukan laki pertama, laki kedua. Yang poin pertama atau poin kedua, laki yang aktif negatif justru enak, maka enak, takut juga bunyi sirine polisi, maka enak santar doi apa? Kau ikut orang bisa sah aktif, saudara ayam enak, FC. Aku sering bunyi angkut laki, nah ini laki aktif negatif. Atau sebaliknya, ada suami-suami tertentu yang model begitu.
pasif sama sekali. Istri-istri yang pasif sama sekali. Sementara yang ada rumah sekolah di mana dia sering Tuhan buka jalan, kamu lobi-lobi dong, tanya ke sana kemari dan lain sebagainya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di ayatnya yang ke-25 saudara perhatikan, dikatakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara lihat gambar-gambar ini, mau makan poteka besok ke anak, mau minum sampai muntah, ya. Kalau hanya baju, pakaian dan lain sebagainya. Saya mau bilang sama saudara bahwa Dia Allah sanggup menyediakan indah tepat pada waktunya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam panjang lebar ayat ini, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, intinya Yesus melarang kita khawatir, atau khawatir tidak boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa Yesus melarang khawatir? Yang pertama saudara-saudara, perhatikan ya, Yesus melarang khawatir karena kekhawatiran tidak bermanfaat apa-apa. Perhatikan di ayatnya yang ke-27 ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu 45 cm ya, dari sini ya, sehasta. Orang lain mengatakan sejauh satu langkah dibuang itu kira-kira 45 cm. Artinya bahwa saudara-saudara, dengan kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa dalam diri Anda. Nah kalau kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa, kenapa kita berputar-putar pada kekhawatiran? Anda pikir dengan khawatir rumah tanggamu akan lebih baik? Anda pikir dengan khawatir ekonomi semakin meningkat? Anda pikir dengan khawatir bisnismu tambah maju? Anda pikir dengan khawatir bahwa suamimu akan bertobat lebih cepat? Menurut saya saudara-saudara, ini keliru. Karena bicara tentang khawatir, bicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat apa-apa. Lihat keterangan-keterangan dari terjemahan-terjemahan lain berkaitan dengan ayat yang tadi 27 ini ya. Dari Contemporary English Version dia mengatakan, dapatkah khawatir membuat hidupmu lebih lama atau lebih panjang? Kemudian dari terjemahan lama dikatakan, siapa di antara kamu dengan khawatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun? Dari yang lain lagi, NIV, siapakah di antara kamu oleh kekhawatirannya dapat menambahkan 1 jam kepada hidupnya? Artinya bahwa saudara-saudara, khawatir sungguh tidak bermanfaat apa-apa. Ingat, semua kita ini Tuhan sudah tetapkan mati tanggal berapa, tahun berapa, itu sudah ada batas semua. Jadi khawatir ini tidak akan menambah apa-apa. Semua kita ini kan Tuhan share ya, atau berapa ya. Saya ada istri tukang ngomong siapa lebih dahulu. Ini tidak merasa kalau memang rasa lebih dahulu atau sah. Tapi sebenarnya bukan batongnya atur, amin. Tuhan ada yang atur betul semua. Dia kenal banyak sahabat, banyak orang muda berpotensi, sehat-sehat, kuat-kuat, tampan-tampan, ganteng-ganteng. Tak tahu serangan jantung, ya toh? Serangan jantung ini kan pembunuh nomor 1 di dunia. Kalau jenis penyakit ini paling berat. Selesai. Jadi saudara jangan terlalu khawatir karena sumber manfaat apa-apa. Ini saya perlu ingatkan. Lihat ayat-ayat yang menyatakan kita punya batas umur sebenarnya. 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Garis bawahi, apabila umurmu sudah genap. Jadi Tuhan sudah tentukan umur berapa mati. Itu sudah hanya sifatnya rahasia dan tidak ada yang bisa menambahnya kecuali Tuhan itu sendiri. Tapi itu perkara istimewa, seperti kasus Hizkia, semua mati Tuhan tambah 15 tahun ya. Mazmur 39 ayat 5 sampai 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa terlambat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini menuturkan kepada saya dan saudara bahwa sungguh kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Saya tunjukkan komentar dari 2 hamba Tuhan berikut ya. William Barclay dan Adam Clark. Mereka mengatakan seperti ini: di dalam keadaan yang bagaimanapun,
kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Mengkhawatirkan masa depan adalah suatu usaha dan tindakan yang sia-sia. Adam Clark, dia menambahkan demikian, apa yang bisa dilakukan oleh kekhawatiran kita selain membuat kita bertambah khawatir terhadap pemeliharaan ilahi? Orang yang khawatir, lama-kelamaan dia tambah ragu dengan Tuhan Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kekhawatiran ini saudara tidak menambahi apa-apa. Bahkan saya harus mau bilang sama saudara bahwa kekhawatiran bukan saja tidak menambahkan apa-apa, tetapi justru mengurangkan sesuatu dalam diri Anda. Ya. Jadi ingat, kekhawatiran bukan saja tidak menambah, tapi mengurangi hal-hal baik dalam diri Anda. Mengurangi kesehatan Anda, mengurangi sukacita Anda, mengurangi keceriaan Anda, mengurangi sejumlah ide-ide cemerlang yang harusnya ada waktu mau proyek ini itu, bikin terobosan ini itu. Tapi karena Anda membiarkan diri Anda dijajah oleh kekhawatiran, bukan saja tidak tambah apa-apa, tapi bikin kurang sesuatu dalam diri Anda. Makanya di ayatnya yang berikut ini, saudara lihat ya, Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Baca sama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Orang yang khawatir, saudara-saudara, ini menambah beban. Maksudnya begini, kesusahan untuk hari Minggu ya hari Minggu. Jangan masih hari Minggu saudara pikir yang Selasa pun, yang Rabu pun, Kamis pun, Jumat pun. Jangan baru bulan September awal Anda pikir aku Natal nanti karena ini pikir Anda sakit banyak. Ini mati saya bulan September. Natal kali ini pada bulan tahun. Aduh Tuhan kalau di kuliah, baru 3 tahun. Kuliah kapan tempo? Saudara, yang saya lihat di sini banyak orang model begitu. Sama jadi Uyen minggu lalu bercerita. Orang terlalu banyak menghayal yang aneh, salah, apa yang khawatir. Anak dan bapak dulu baca cerita sambil kasih maka ayat. Dia ngomong di depan saya, ayat kan sudah bisa potong jual beli kambing. Asal kasih makan kambing. Kalau kambing sudah bisa potong jual beli sapi. Dan di depan ada ngomong bapak, yang sapi anak itu betul naik. Dia bilang jangan sapi masih kecil. Dia mana mau bapak mau naik sapi. Saudara tahu dia bapak pukulin anak. Dia bapak pukulin anak. Dia sudah bilang sapi masih kecil. Di muka ni ayah. Di muka ni ayah. Hanya nanti bilang ayah besar beli kambing, kambing besar beli sapi. Anda minta naik sapi, tapi kalau ada, kalau baca cerita ini kok ayam tetap jago. Saudara, khawatir itu yang bikin Anda dan saya menjadi orang yang tidak jelas, saudara-saudara. Makanya seorang hamba Tuhan namanya Jim Hammond, dia mengatakan begini, jika Anda menambahkan pada masalah hari ini kekhawatiran besok, Anda tidak memiliki energi yang cukup untuk menanganinya. Tetapi Tuhan telah memberi Anda kekuatan yang cukup untuk menangani kekhawatiran hari ini. Tuhan bilang pencobaan masalah tidak lebih batasmu. Jadi yang Tuhan kasih kekuatan Anda untuk hadapi ini hari, jangan salah lompat besok. Itu kekuatan sudah cukup. Tuhan ada pokoknya hari sebelum habis karena perlu semotot besok. Nikmati sah. Amin. Pakai acara pukul anak. Kekasih Tuhan, jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini ada contoh, tapi ini kasus dalam gambar saya bisa rubah di 2011, tapi contoh gambar. Dari 9 Januari 2011, bulan Januari masalah katakanlah 22 kg. Tapi dia semula pikir apa yang akan makan minum pakai. Dia pikir di bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni. Nah setiap bulan itu kan dia beban. Kalau pakai ukuran masalah beda-beda. Harusnya dia tanggung 22 kg karena masih bulan Januari. Maka dari suku pikir sampai Juni, maka yang ada di pikir itu sekitar 172 kilo. Nah ini kan bikin susah diri, saudara-saudara. Jadi khawatir itu bukan hanya tidak menambah apa-apa,
tapi mengurangi sesuatu pada diri Anda. Kita akan belajar lebih dalam pagi ini, saudara-saudara. Makanya Tuhan bilang sama Marta, ketika Maria dan Marta sambut Tuhan Yesus di rumah, toh Maria ambil posisi terbaik, dengar firman. Marta sibuk kiri kanan, sibuk bola balik, urus makan minum, lalu biasa tulis Tuhan Yesus. Sampai kasihan, sampai terkerja sendiri. Lihat Maria dong kira-kira. Lihat Maria duduk kok enak. Saudara, Tuhan Yesus bilang begini sama Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, atau terserah, atau Marta. Engkau khawatir. Saudara lihat, khawatir itu bikin susah diri. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara nona-nona tolong jadiin ayat itu saudara salah tafsir. Yang potong soroti di sini dia pun terlalu khawatir. Bukan dia pun kesibukan kerja kalau bakui kalau di pelayanan semua kayak Maria bisa mati. Natal sama bilang Pak kita lihat kebenaran Maria lebih cocok. Kan kita berdosa, sama bantu kerja. Justru itu berdosa, jangan salah mengerti ayat. Tuhan hanya mau tahu sesuatu yang harus diprioritaskan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat komentar berikut lagi. Dia bilang begini, kebenaran yang sederhana adalah bahwa kekhawatiran tidak menambah kehidupan Anda, tetapi justru mengurangi. Kekhawatiran dapat mengurangi jam dari hari Anda, tetapi lebih lagi dapat mengurangi hari, bulan, dan tahun dari hidup Anda. Kekhawatiran adalah investasi yang buruk dari waktu dan energi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Ini satu investasi yang buruk, dia tidak menambah apa-apa, tapi justru mengurangi. Perhatikan komentar berikut lagi. Ron Heiser, kekhawatiran membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sutaku bayangan dahulu, aduh jangan sampai. Sutaku bayangan, soalnya ada. Hanya ketong saya terlalu khawatir. Kekhawatiran membuat kita menjadi lumpuh sebelum akhirnya benar-benar jatuh. Kekhawatiran menimbulkan berbagai masalah di mana kedamaian seharusnya justru berada. Seharusnya damai ada, tapi terlalu khawatir itu damai tergeser ganti dengan sejumlah kekacauan yang mengganggu dan membuat pikiran kita bercabang ke sana kemari. William Barclay, kekhawatiran sangat mempengaruhi kemampuan untuk segera mengambil keputusan dan cepat atau lambat pasti akan mengurangi kemampuan orang untuk menjalani dan menghadapi hidup. Harusnya itu tenaga pakai kau bikin ini itu, dia buang energi yang dulu tongkat lagu. Buang waktu. Terlalu buang waktu. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya sekali lagi saudara-saudara, kalau bicara tentang kekhawatiran ini kan harus jujur ya. Ini sesuatu yang pengaruhnya juga ke fisik kita nanti. Ya. Saudara lihat komentar berikut berkaitan ini, perlu ada komentar-komentar yang banyak. Ya, dari seseorang yang tidak saya sebutkan namanya tetapi komentarnya menarik. Mengalami kekhawatiran itu berat dan banyak ruginya. Sejak bangun pagi sampai pagi berikutnya dan pagi berikutnya lagi hanya ada ketakutan, kecemasan dan ketidaktentraman. Makan nasi terasa sekam, minum air terasa duri, mengerjakan segala sesuatu tanpa konsentrasi, kepala pusing, pikiran suntuk, tubuh loyo, kurang semangat dan sebagainya. Dan semua ini membuat Anda cepat tua. Saudara, hati-hati, anak-anak mesti terlalu muda-muda. Ini pengaruh. Anda nanti saya jelaskan hari Rabu ini. Hubungan antara jiwa dan tubuh itu kan sesuatu yang misterius. Ya, jiwa kalau terganggu pengaruhnya ke tubuh. Tubuh kalau bermasalah juga bisa pengaruh ke jiwa. Tapi banyak hal yang membuat tubuh merosot karena jiwa, pikiran, perasaan kacau, terganggu ke sana kemari. Mas cantik-cantik kelihatan setua. Sedangkan ada yang tua-tua, padahal tetap tabah, kelihatan cantik. Atau padahal itu juga hanya pakai tutup sambil ada khawatir juga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Lihat aja lanjutannya. Mengapa? Karena pada saat kita mengalami ketegangan dan tidak berbahagia, kita menarik turun kira-kira 60 otot wajah. Dengar baik. Ya. Mukanya kincang bagus, tapi khawatir dia hilang 60 otot wajah.
Kita tidak membutuhkan gaya tarik bumi lagi untuk menarik kita ke bawah. Itulah sebabnya orang stres kelihatan lebih tua. Sial benar orang yang khawatir. Sudah bodoh, sial lagi. Satu nama besar Pakistan, kita sudah mencari dia. Jangan tahu sama. Saudara-saudara, khawatir ini bikin susah ketong. Itu masih muda-muda enjoy, saya nikmati saja. Kenapa mesti terlalu pusing? Ada malam pulang, dan istri tanya sampai, emang ini papa jujur loh. Bilang kenapa? Khotbah ini takut kosong deh. Istri tanya. Namanya orang cinta laki, wah. Karena mertua aja tahu ibu otak karena mana kalau khotbah. Jadi mertua tanya, apalagi sudah tahu dari mana khotbah terminal Kupang. Kita bicara keras, Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Kita kasih tahu semua. Islam juga omong langsung di baik, nah, koleksana ada nina. Semua dia omong. Islam sudah percaya bahwa Yesus tetap Allah. Itu Yahya Waloni yang pendeta dia juga hantar. Makanya mereka mulai tanya, tapi kosong deh, dia bilang saya. Secara jujur bisa tanya. Kita sudah tanya. Ini itu tahu orang keker sambil toko. Ini saya bukan sok makan puji apa kan dia bilang sama saya, betul itu sudah berani amat. Tapi kalau sampai sekarang dia bisa barang begini pasti Roh Kudus. Itu pasti Roh Kudus bukan Melato. Jamaah nama itu bersosial. Kau bilang pemerintah legalkan judi apa pelaku dia hantar semua tadi malam. Besok pikir ada pemerintah kota sama betak dia dalam perasaan. Di kota ini kebenaran disampaikan. Itu besalo masih itu dulu dia. Jangan pikir akhirnya mana saudara-saudara. William Barclay bilang begini, kekhawatiran adalah lebih jelek ketimbang kesia-siaan. Saudara lihat, dibanding kesia-siaan dan kekhawatiran, menurut Barclay kekhawatiran lebih jelek. Ya, penyakit yang khas pada zaman modern ini ada dua, yaitu sakit mah atau sakit bagian perut dan sakit jantung. Di dalam banyak kejadian, kedua penyakit itu adalah akibat dari adanya kekhawatiran. Kenyataan secara medis telah menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak tertawa, hidupnya lebih panjang. Ini nggak apa-apa. Makanya kita tahu, saudara-saudara, ada yang saudara pamer, khotbah terlalu lucu. Well, bro, ini bukan masalah memiliki lucu. Dia sudah lahirkan begini. Lucu ini bakat loh. Lucu ini bukan saudara masalah lucu, saudara paksa bikin lucu, orang mau ngecek lu diminta. Tapi kan lucunya alami atau mau flow. Nah, semua dia kapan lucu, kapan mus tegang, kapan mus keras, kapan mus marah. Semua sudah ada di schedule. Saudara-saudara, orang yang banyak ketawa mati dari lama. Survei sih. Walaupun ada orang yang ketawa-ketawa mati. Makanya lebih banyak sampai mutlak ya. Banyak pelawak kan mati sih, Basuki, Suhabi, Sarpala, Taufik Safala, semua pelawak. Ada Nanung, segala macam. Banyak orang main lawak, ketawa-ketawa, tapi dia sendiri stres. Ini bahaya. Sedang kelihatan dari muka kok. Mana ketawa acting, mana ketawa asli itu kelihatan. Ya, sama kayak seseorang pergi psikiater. Dia bilang, aduh, beta ada masalah ini tekanan berat sekali. Lalu psikiater bilang sendiri, oh nak begini sah. Ini kotanya ada pertunjukan badu. Kami lu bisa nonton perlu ketawa sedikit. Kan ada bisa ngopi. Soalnya ini betul, psikiater ini betul ini pasti mantap. Solusinya mesti lihat lucu-lucu kalau ketawa. Ini satu dari soalnya. Setelah cek langsung ini psikiater tanya, kok kenapa lu sama udah tadi suruh nih? Lalu begini, itu badu, itu beta. Dia jadi badu kan dia beta. Dia boleh begini orang ketawa beta, utang telepon. Dia itu badu, dia bilang, Pak yang main badu, dia mau itu beta. Dia berpikir mau tampil mana mau kesegiran dulu, tapi ada barang. Orang boleh ketawa, ini beta ada ancol. Nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara, jadi orang ketawa, pasti bilang dia aman-aman belum tentu. Biar lihat komentar tambahan berikut ini dari sisi pengetahuan bagus. Itu satu ya, jangan tarik nama. Kekhawatiran dan penyakit tidak dapat tidur, misalnya insomnia, ya.
sering saling berkaitan. Pengaruh pengkhawatir yang mengalami, para pengkhawatir yang mengalami kesulitan tidur melaporkan bahwa kekhawatiran yang sangat mengganggu dan tidak dapat dikontrol tiba-tiba muncul dalam pikiran ketika mereka berusaha untuk tidur. Pikiran-pikiran tersebut mengganggu mereka sehingga mereka tidak dapat merasa rileks dan terlelap. Gejala-gejala fisiologis yang lain tidak begitu mudah dideteksi dalam diri pengkhawatir. Kemudian tes, nama kita terlalu panjang, elektrosefalogram (EEG) menunjukkan bahwa gelombang otak orang yang sedang khawatir berbeda. Sementara itu, ketika sedang berpikir atau berusaha memecahkan masalah, jumlah gelombang otak para pengkhawatir kurang dari yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana rileks. Kegiatan selaput luar otak, khususnya otak bagian kiri, meningkat. Sebagai akibatnya, pengkhawatir terus terjaga dan tegang serta tidak rileks. So bisa tidur. Kalau pikir, so bisa tidur. Entah masalah apa. Terus, ya, di samping itu, para pengkhawatir dan penderita kecemasan kronis dapat menderita gangguan fisik seperti yang dialami oleh penderita stres akut, seperti jantung berdebar-debar, saraf tegang, gemetar, berkeringat, dan nyeri lambung. Jumlah gangguan di atas bertambah banyak apabila orang mengalami gangguan emosi yang berat dan dalam jangka panjang dapat mengganggu kesehatan. Jadi saudara-saudara, khawatir ini soalnya menambah apa? Justru mengurangkan masa depan kita, mengurangkan fisik kita, muka yang bagus, cara ketawa, semangat, urat ginjal jadi kendor. Pipi satu pindah, pipi sebelah, saking kendornya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus melarang kita khawatir. Kenapa? Karena khawatir, saudara-saudara, tidak bermanfaat apa-apa, bahkan bisa membahayakan kita. Yang kedua, kenapa Yesus melarang kita khawatir? Karena kekhawatiran bertentangan dengan iman. Ya, saudara lihat ayat-ayat ini ya. Ayat 30b dari Matius 6 tadi. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Maksudnya ini musuh iman ya. Kata ini bukan penyembah patung atau penyembah berhala. Kita ini penyembah Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segalanya. Jadi kalau khawatir menurut Allah sang pencipta itu, ini adalah musuh iman. Makanya dalam ayat ini yang digarisbawahi warna merah itu dikatakan orang yang kurang percaya. Orang yang khawatir imannya bermasalah. Orang yang khawatir itu ada semacam kelunturan di dalam imannya. Makanya dikatakan walaupun ini orang ada ikut Yesus, tapi Yesus bilang kalau kamu khawatir kamu kurang percaya. Lanjut ayat 32a. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua dicari kok disembah kok dewa, makas makan dan lain sebagainya. Orang tidak kenal Allah, saking khawatir apapun dijadikan Allah. Nah orang begini tidak mengenal Allah. Kalimat kurang percaya dan tidak mengenal Allah membuktikan ada masalah dengan iman. Berarti khawatir bukan hanya tidak bermanfaat apa-apa, bahkan merugikan fisik kita, tetapi khawatir juga menghancurkan iman kita. Harusnya kita kuat, harusnya kita teguh, harusnya kita mantap dengan iman, dengan optimis yang daripada Allah. Kita hadapi kenyataan hidup, tetapi gara-gara khawatir kita mulai bergaya seperti orang tidak kenal Allah. Segala cara kita halalkan. Yang penting dapat solusi. Ini bahaya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada komentar berikut dari Cil. Yesus tidak menyebutkan kerugian fisik yang disebabkan oleh kekhawatiran. Dia tidak berbicara tentang kesehatan fisik yang buruk. Dia lebih peduli terhadap bahaya rohani. Khawatir membuat kita seperti orang kafir dan merusak kesaksian kita. Khawatir membuat kita seperti orang kafir, orang tidak kenal Allah, dan merusak kesaksian kita. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beda kalau orang ada masalah, orang ada tekanan menghimpit begitu rupa, tetapi tetap berdiri tegak, tetap melayani Tuhan, tetap memberi yang terbaik bagi pekerjaan Allah. Justru kesaksian Anda hidup. Heran ya, kita tahu dia ada masalah, kok dia bisa begitu habis-habisan pelayanan? Kita tahu dia ada tekanan ini itu, tapi kenapa dia menyala-nyala? Kesaksian hidup. Tapi kalau sekalipun baik-baik, tetapi kita kemudian dijajah oleh kekhawatiran, orang melihat kesaksian buruk sekali.
kita seperti orang kafir, padahal ada menyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, menarik bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak saja melarang kita untuk khawatir, tapi Dia beri solusi. Nah, solusinya mau kita bahas, ya. Jadi Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, bukan hanya melarang kita khawatir, tetapi juga memberikan solusi atas kekhawatiran. Nah, solusinya bagaimana, saudara? Cara mengatasinya bagaimana? Perhatikan. Yang Tuhan mau ialah kita belajar dari alam. Perhatikan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda perhatikan ayat-ayat di Matius 6 itu, solusinya Tuhan suruh belajar dari alam. Ya, makanya Tuhan bilang, lihat burung, lihat bunga bakung, dan lain sebagainya. Perhatikan ayat-ayat berikut. Ya, ayat 26, ini yang Tuhan bilang, kalau kamu khawatir, Tuhan bilang, belajar dari binatang, alam, loh, apa yang ada di alam. Pandanglah burung-burung di langit, ayat berikut. Ya, perhatikanlah bunga bakung. Tuhan bilang, kalau kamu tukang khawatir, solusinya ialah belajar dari alam, ya. Yang pertama lihat burung, yang kedua bunga bakung. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat dulu menyangkut yang binatang, burung di langit, ya. Perhatikan ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Dia tidak menabur seperti Anda, bayar ada sumbang gereja, ada tabur sesuatu yang baik. Burung di udara tidak, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Saudara bayar ada doi di bank atau celengan babi atau celengan burung semua. Bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara, pertanyaannya ialah, ini burung apa yang dibicarakan di sini? Ya, ada beberapa kemungkinan kalau bicara tentang binatang yang satu ini. Perhatikan ya. Bisa jadi burung pipit juga. Ya, dalam ayat ini Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Jadi burung pipit 5 ekor bayar pakai 2 duit. Duit di sini, kata duit di sini, ini mata uang yang paling kecil zaman itu, ya, 2 duit. Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Lihat keterangan-keterangan berikut. Jadi harga burung pipit itu, kalau 5 ekor 2 duit. Kalau punya uang 2, maka dapat 5 ekor pipit, ya toh. Kemudian kalau punya uang 1, dapat berapa ekor? Ya, ini potong nego-nego lah, karena mana baiknya, ya. Hitung sendiri begitu maksud saya. Yang berikut, saudara-saudara, ya. Perhatikan Matius 10 ayat 9. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya, ternyata kalau 1 duit dia dapat 2 ekor. Ya, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lanjut. Ya, jadi Lukas bilang 2 duit dapat 5 ekor. Matius bilang 1 duit dapat 2 ekor. Ini harga bonus ya. Harga tawar menawar seperti itu. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa burung-burung ini kan harganya terlalu murah meriah. Tapi Tuhan Allah bilang kita pelihara. Makanya Tuhan Allah ini, lihat dong yang saudara kerja apa-apa yang sebenarnya dibayar dan doi kici. 1 duit bisa dapat 2 ekor, 2 duit dapat 5 ekor. Tuhan biarlah dosanya menanam, tidak menuai, tidak punya lumbung dan lain sebagainya. Allah pelihara begitu rupa sehingga mereka bisa menyanyi di gereja. Akan ada burung, orang kalau di gereja disuruh di gereja. Makanya ada lagu Ambon, kita senang bilang apa? Burung gereja sudah di gereja tapi kata belum di gereja. Dia suka. Di sini ada burung gereja. Apa menara kurang tinggi? Yang ada kucing gereja. Kucing banyak di sini, ya. Tetangga punya semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara di sini. Jadi kesimpulannya, lanjutkan keluar. Ya. Matius 6 ayat 26b. Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Lukas 12 ayat 6b. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Pada murahan. Matius 10 ayat 9. Seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi Anda kalau pernah fiti burung, karena memang Tuhan kehendaki dia jatuh. Serius, kalau Tuhan tidak kehendaki tidak jatuh, dua sudah tewas. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, burung pipit itu burung yang sangat murahan. Ya, tetapi Anda lihat ini ayat, Tuhan pelihara, Tuhan jaga,
Tuhan berkati, Tuhan tidak lupa sama ini binatang kecil yang sebenarnya kalau pakai motor bundoi yang sekarang terlalu gampang mendapatkan burung pipit. Ya. Kemudian saudara-saudara, dalam ayat di dalam Lukas dia menyebut burung yang lain, yaitu burung gagak. Perhatikan ya. Lukas 12 ayat 4. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Saudara, kalau burung gagak ini lebih kacau lagi. Ini jenis binatang ya, yang tidak dikonsumsi, atau bagi orang Israel ini binatang kejijikan. Tapi ini ayat bilang, saudara, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Perhatikan ya, ini binatang yang tidak dimakan, jijik bagi orang Israel. Perhatikan. Imamat 11 ayat 13 dan 15. Inilah yang harus kamu cicikan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kecicikan. Burung raja wali, ering janggut, kalau ayat 15. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Menurut seorang pakar yang bilang sekitar ada 8 jenis burung gagak di kalangan orang Israel yang memang tidak boleh dimakan. Burung gagak jenis apa yang tidak boleh dimakan? Ayat-ayat. Ulangan 14 ayat 11, 12, 13. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali, ering janggut. Dan ayat 14, setiap burung gagak menurut jenisnya tidak boleh dimakan. Makanya burung gagak banyak di sana, orang sedang pusing. Tapi saudara-saudara, Anda dengar baik-baik, Tuhan pelihara. Bahkan pernah Tuhan pakai burung gagak kasih makan hamba Allah. Amin. Elia, Tuhan kirim burung gagak. Ya saudara, jangan terlalu khawatir, bisa singer, dia bikin apa? Saudara dengar baik-baik, pelayanan bukan cuma singers. Tuhan bisa pakai Anda buat apa saja untuk kemuliaan nama Allah. Binatang yang tidak boleh disentuh, haram, jijik, Tuhan pakai melayani Allah. Apatah lagi saya dan saudara. Pasti Tuhan lebih sanggup memakai saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi perhatian supaya saudara perhatikan ini ya. Lanjut ke kandungan. Lanjut. Matius 6:26. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kamu lihat Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lanjut. Matius 10 ayat 30-31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Tuhan ini kasih kita belajar dari Allah, saudara-saudara, supaya kita tahu bahwa Dia Allah. Kalau perhatikan binatang-binatang kecil, saudara-saudara, bagaimana Tuhan tidak peduli kita. Seorang bilang begini, seorang pernah bilang begini, Bapa di bumi saja tidak mungkin lebih pentingkan di binatang kesayangan daripada di anak kami. Apa yang Anda khawatirkan tentang Bapamu yang di surga? Kalau Bapa di bumi, saya mungkin dia lebih perhatikan anjing di rumah daripada di anak. Apalagi Bapa di surga. Kalau ini burung-burung saja perhatikan, apatah lagi saya dan saudara. Kamu lebih berharga. Jadi saudara-saudara, tolong supaya kekhawatiran jangan sampai membuat kita hancur, saudara-saudara. Ini ayat bilang Tuhan terlalu peduli. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Mau rambut model apa? Pasti. Mau rambut model ini. Ini Tuhan Yesus Kristus. Itu satu bukan rambut gigi yang bisa itu. Ya, rambut mau ke mana? Tuhan hitung semuanya. Amin. Kalau saya saudara sampai urusan hitung rambut, makanya saudara-saudara, atau yang mulai nanti saat mulai selang petas mulai. Jadi Anda memperingan pekerjaan Allah. Saya kira pada waktu menghitung apa lagi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Memang saya sengaja siapkan kota ini pendek tapi berbobot bagi Anda. Kalau kita mau berjemaah, coba kita bandingkan ya dengan nilai saya dan saudara. Nilai kita ini terlalu luar biasa dibandingkan dengan binatang-binatang itu. Lanjut ke kedua, ya. Nilai kita, saudara lihat kalau nilai manusia, yang pertama diciptakan dengan rahmat ilahi. Kejadian 1 ayat 26. Mau cipta manusia Tuhan begini, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar. Cipta burung gagak, burung pipit, dan terbang kiri kanan.
Untuk cipta manusia, rapat dulu. Anda terlalu spesial, Anda terlalu luar biasa. Soalnya mungkin Tuhan membiarkan Anda menderita begitu rupa. Tidak mungkin. Hanya kita saja yang biarkan diri dijajah terus. Makanya minta maaf, kelihatan tambah parah fisik maupun rohani kita. Apalagi nilai kita diciptakan pada hari ke-6. Itu di Kejadian 1 ayat 6 dan Kejadian 31. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan siap semua fasilitas kita. Anda periksa, mau air, terang, segala macam, mau binatang, makanan, buah-buahan, itu siap 1, 2, 3, 4, 5. Baru Anda di tempat. Kelola sudah. Khawatir apa? Anda terlalu luar biasa. Lanjut, ya. Diciptakan dengan gambaran rupa Allah. Kejadian 1 ayat 6. Satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah, di mana ada sifat-sifat Allah dalam diri kita, cuma manusia. Binatang sebenarnya. Ya, kemudian diciptakan untuk berkuasa. Kita ini manusia diciptakan di antara Allah dan alam. Untuk apa? Hormat Tuhan, tapi kuasai alam. Jadi bagi alam, kita semacam Tuhan kecil. Minta maaf ya, bukan Anda Tuhan. Bagi alam, kata sama ke Tuhan kecil. Kata Tuhan sesungguhnya, Tuhan alam. Kita ditempatkan untuk berkuasa, menguasai segala sesuatu. Makanya saudara-saudara, kalau Anda tanya, Anda menilai, wow, terlalu berharga saya dan saudara, ya. Manusia sangat berharga. Apa yang Anda mau khawatir? Anda terlalu mahal. Jadi orang-orang muda yang khawatir masa depan. Jangan khawatir menikah di saat ngeflosa, mengalir. Tuhan siap indah tepat pada waktunya. Jangan terlalu stres mulai harga pilu. Tuhan pasti siap. Amin. Kalau sudah pasangan tahu masa depan, tahu apa? Santai, nikah saja. Nikah saja. Kita nikah yang modalnya apa? Nikah saja, bukan apa? Tapi istri makan mengerti, dia bilang, oh kalau kakak mandi, nikah. Kita nikah ada apa di mana? Soalnya ada apa-apa. Beda kasih tahu ibu mentua, saya beta ni hamba Tuhan. Saya percaya kita tidak akan mati. Itu nikah dalam keadaan, kalau mau secara manusia, beta saya orang pikir percaya diri lebih, soalnya beta beriman itu. Percaya diri lebih apa? Bisa-bisa lihat dari kenyataan. Nikah dulu. Dan saya lihat Tuhan cukupkan. Ada potong kalau susah-susah apa yang hidup cukup semua. Amin. Nikah sah yang secocok, secinta. Saudara, pokoknya yang secinta nih di mana-mana ingat dia cinta. Iya, Salomo bilang cintaku berdebar-debar. Orang cinta itu berdebar-debar. Kita lihat dia semacam ada getaran. Dia lihat katong juga ada getaran. Oke? Jangan gamatar sendiri. Tahu ya? Ada yang tinggal di orang loh. Aduh. Lu malah lihat mungkin ini ada apa? Tapi memang kakak sah. Oh kakak sah. Ya saya beri keterangan ini. Perhatikan saudara-saudara. Lanjut ya. Jika Allah bisa memperhatikan aku memelihara burung pipit yang murahan, mengapa ia tidak bisa memperhatikan dan memelihara manusia yang sangat berharga dan mahal? Apalagi orang-orang percaya yang murahan sa Tuhan peduli katong yang mahal lagi herman. Katong mahal dikasih Tuhan. Ya, jadi jangan khawatir saudara-saudara. Ya, kemudian bunga bakung. Saudara lihat ayat ya. Belajar dari bunga bakung. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa menintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Ini gambar-gambar bunga bakung ya saudara. Jadi bunga bakung ini saudara-saudara terlalu indah. Perhatikan ini ya, beberapa keterangan. Bunga bakung adalah bunga khas di Palestina yang banyak tumbuh di lereng-lereng gunung Palestina. Lalu bunga ini sangat indah dan berwarna-warni. Dan ini adalah jenis rumput-rumputan. Anda bisa lihat itu di ayatnya yang ke-30 ya. Perhatikan ini bunga bakung, gambar. Ini bunga bakung saudara. Jadi kalau Tuhan Allah bilang Salomo pakaian sama seindah ini, beta yakin betul Tuhan Allah sama kita. Tuhan yang bikin ini bunga nah. Salomo pakaian sama seindah ini nah, apa cuma Ivan Gunawan lo desainer apa saja sama desain. Atau saudara pelanggaran manjaya dong sama.
Ya. Keunikannya apa? Perhatikan lanjut ya kandungan. Keunikannya saudara-saudara, dia ini berkembang hanya satu kali seumur hidup seperti pohon pisang. Lalu nasib selanjutnya ya ditebang dan dibakar. Makanya dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara perhatikan keterangan berikut ya. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan terlalu peduli saya dan saudara. Jadi tolong saudara beri perhatian Anda untuk hal yang berikut ya.